Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Para jamaah, di dalam ayat yang ke-10 dan yang ke-11 dari surah Al-Fatr ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau Rasul, yaitu bai'atar ridwan bil hudaybiyati, yaitu bai'atur ridwan. Bai'at itu apa? Bai'at itu sumpah setia, janji setia kepada Rasulullah, istilahnya hidup mati pokoknya di belakang Rasul, apapun yang akan terjadi. Dan ternyata perjanjian ini diridhoi oleh Allah, yaitu nanti pada ayat 18. Ayat 18-nya berbunyi apa? Laqad radhiyallahu, ya, 18. Laqad radhiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarati. Jadi laqad radhiyallahu, sungguh Allah telah meridhoi anil mu'minin, pada orang-orang mukmin, idh yubayyi'unaka, ketika mereka membaiat engkau Rasul, tahta syajarati, di bawah pohon. Jadi di Hudaybiyah itu ada pohon besar. Nah, disitulah Nabi membaiat para sahabat. Sejarahnya, karena sebelum Nabi masuk kota Mekah, Nabi mengutus Sayyidina Utsman, karena Sayyidina Utsman itu salah satu sahabat muhajirin yang dari Quraisy, dengan harapan podo kerabatnya, ya, siapa tahu nanti bisa niku. Ternyata Sayyidina Utsman gak muncul-muncul, bahkan belakangan ada berita Sayyidina Utsman dibunuh.
Maka Rasul lalu mengumpulkan 1000 sahabat yang ikut umroh tadi itu untuk baiat. Setelah orang kafir Quraisy krungu, mereka ada rasa takut, sehingga Sidina Utsman dicul itu apa? dilepas, terus ada di antara mereka yang ikut bersama Sidina Utsman tadi untuk mengadakan perjanjian Hudaybiyah, namanya Sulhu Hudaybiyah. Sulhu itu islah itu loh, kita biasanya sering kerungu islah, berdamai. Berdamai itu akan berhasil kalau salah satu ada yang rela dikurangi haknya, nah, itu baru jalan. Kalau sama-sama memegangi haknya, nggak akan terjadi. Jadi orang musyawarah itu memang harus ada kerelaan, seumpama dia itu haknya dikurangi sedikit, ya mau. Gitu. Kembali ke ayat 10 tadi, innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau Rasul bai'atar ridwani bil Hudaybiyah, yaitu bai'atur ridwan yang dilaksanakan di Hudaybiyah, innama yubayyi'unallah, sesungguhnya mereka itu membaiat Allah. Membaiat Allah artinya apa? Membaiat Rasul sama membaiat Allah. Berarti apa? Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Huwa nahbu itu seperti, artinya ketentuan tadi, persamaan tadi itu membaiat Rasul sama dengan membaiat Rasul itu katanya sama dengan lafal yang ada di surah An-Nisa ayat 80, surah keempat ayat 80 yang menyatakan may yuti'ir rasula faqad ata'allah, siapa yang mentaati Rasul berarti dia sungguh taat kepada Allah, karena Nabi itu adalah utusan Allah, Rasulullah, ya, pesuruh Allah. Yang disampaikan Nabi adalah apa yang disuruh sampaikan oleh Allah. Yadullahi fawqa aydihim, ya. Mana itu? Ada keterangan bahwa yadullah, tangan Allah, tapi maksudnya di sini adalah qudratullah, kekuasaan Allah, fauqa aidihim fauqa qudratihim, kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan mereka. Allati baya'u bihan nabi, yang mereka baiatkan dengan Nabi. Ai huwa ta'ala muttali'un ala mubaya'atihim, Allah itu melihat, memperhatikan apa yang dibaiatkan mereka. Maksudnya fayujazihim alaiha, Allah nanti akan memberi balasan. Jadi kalau Allah menyatakan Allah tahu, Allah melihat apa yang dilakukan oleh orang mukmin, maksudnya itu adalah Allah akan memberikan balasan, tidak hanya lihat tok, ya, sama dengan kemarin keterangan mengusap kepala anak yatim, bukan hanya mengusap tok tapi sedekah. Allah melihat apa yang dikerjakan oleh orang mukmin, maksudnya Allah nanti akan memberikan balasan. Faman nakasa aina qadha al bai'ata, barang siapa yang merusak, membatalkan baiat
apa baiat tadi? Janji setia. Jadi nakasa ini sama dengan nakodo. Nakodo itu kalau wudhu itu batal. Makanya ada apa? Tangqidul wudhu, yang membatalkan wudhu. Ada berapa kemarin yang membatalkan wudhu? Ada 5 ya. Saya tanya tak jawab sendiri, sepertinya kok belum nyambung. Yang membatalkan wudhu ada 5 ya. Batal 1 batal semua ya. Pengetahuan tentang agama kita memang harus lengkap ya. Jangan separuh-separuh. Batal wudhu ada 5, batal 1 batal semua. Apa saja batalnya wudhu itu? 1, keluarnya sesuatu dari jalan depan dan belakang. Tidur nyenyak, dan tidurnya itu apa namanya, berbaring, bukan duduk. Kalau duduk pantatnya lengket dengan bin, itu enggak batal. Terus menyentuh itu, menyentuh apa namanya, alat vital tanpa aling-aling. Kalau ada aling-alingnya enggak apa-apa. Jadi semua ada sarung ya, ada sarung, kemudian lalu jenengan lalu kukur-kukur gitu. Di luarnya apa, sarung itu enggak. Tapi banyak orang gitu masuk sambil kukur-kukur gitu kan, ditelok uang tuh. Terus apalagi? Hilang akal. Terus apa lagi? Enggak, makan enggak. Jadi tolong ya, jadi Bapak Ibu yang punya wudhu kemudian kok makan apa namanya, makanan apa, enggak batal. Minum hangat ya. Memang dulu pernah ada hadis orang yang makan makanan yang dimasak dengan api itu membatalkan wudhu, tapi itu sudah dinasah, sudah diralat. Enggak. Keluarnya apa? Keluarnya sesuatu dari jalan muka dan belakang, tidur nyenyak, terus tersentuh itu, terus nyentuh orang perempuan yang bukan mahramnya. Kalau Syafi'iyah, kalau Hanafiyah, istri nyentuh istri nggak batal. Kalau Hanafiyah itu, jadi kalau jenengan ingin nggak batal wudhunya ya, padahal jenengan ingin nyentuh istrinya, pakai Hanafi. Nah, seperti teman saya ini, jadi istrinya itu mau takbiratul ihram, itu istrinya diambung. Nah, istrinya kan orang pondokan asli, bengok-bengok, loh mas, batal. Nggak, katanya Hanafi nggak batal gitu. Setelah 3 bulan kok nggak ngambung-ngambung lagi. Nah, sebelum takbir istrinya ngomong, mas nggak Hanafi lagi mas. Nggak, sekarang saya Syafi'iyah. Syafi'iyah nggak boleh. Kalau Maliki syaratnya ada greng, ada apa namanya, ada nafsu, ada syahwat kepada siapapun ya. Nyentuh ibu tirinya tapi syahwat ya batal menurut Malikiyah. Mosok Pak Besol nyentuh ibu tiri sampai syahwat? Loh, ada kemungkinan ada orang laki umur 25 kawin, 26 punya anak ya, umur 50 istrinya meninggal, anaknya berarti umur berapa 24-an ya, 25, anaknya 25, istrinya meninggal. Lalu si bapak ini kawin lagi dengan perempuan yang umurnya 20. Bisa saja anaknya itu ya kan syahwat dengan ibu tirinya, bisa kan, bisa terjadi. Kalau Malikiyah batal, tapi kalau Syafi'iyah enggak, ibu tiri termasuk mahram
tidak membatalkan. Gitu-gitu juga kita harus tahu. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahu fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi. Barang siapa yang melanggar, membatalkan baiat, maka itu berarti akibatnya ya yarji'u wabala naqdihi. Akibat dari pembatalan itu akan kembali kepada ala nafsihi, kepada dirinya. Waman aufa, dan siapa yang menyempurnakan bima ahada alaihullaha, dengan apa yang dia janjikan kepada Allah, fasayu'tihi ajran azima, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Sama dengan yang lain ya. Jadi di dalam agama ini siapa yang melanggar ya akibatnya, resikonya harus ditanggung. Barang siapa yang amal soleh maka pahalanya untuk dia sendiri. Kecuali ya, keterangan yang lain seperti ada anak soleh ya mengerjakan sesuatu untuk bapak ibu bapaknya, itu masih ada yang memperkenankan. Tapi aslinya orang itu wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak memperoleh kecuali apa yang dia usahakan. Apa kullu mri'im bima kasaba rahin. Di mana itu? Kullu mri'im bima kasaba rahin. Surah At-Tur. Surah 52. Enggak tanya ayatnya. Ayatnya 21. Ayatnya 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasaba rahin. Setiap orang akan terikat dengan apa yang dia kerjakan. Tapi ada keterangan khusus bahwa untuk hubungan kekeluargaan antara bapak, ibu dan anak itu masih ada keterangan lain yang memperbolehkan, karena termasuk kategori waladin solihin yad'u lahu ya di hadis itu. Apa tadi? Faman aufa wa man aufa bima ahada alaihullah fasayu'tihi ajran azima. Ayat yang ke-11 rotok panjang ini. Sayaqulu lakal mukhallafun minal a'rab, akan berkata kepadamu orang-orang yang tidak ikut berangkat ke Hudaybiyah, ke umroh, kan diajak umroh oleh Rasul ya. Ada orang-orang minal a'rab, yaitu dari orang Arab Badui. Jadi A'rab itu Badui. Kalau orang Arab kota-kota itu Arabi. Jadi beda itu. Jadi Arabi itu berarti orang-orang Arab yang berpendidikan ya, yang rumahnya dekat kota biasanya. Sedangkan Arabi itu orang yang pedalaman, yang kadang-kadang memang pengetahuan agamanya kurang. Ayat 97 surah 9 ayat 97. Al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Orang Arab Badui itu kalau kadung kafir, kalau kadung munafik itu sudah tidak ada tandingannya. Al-Quran itu yang bilang al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Makanya jangan heran dulu tahun swidaan mungkin ya, dulu saya masih SD ya, krungu di Mojokerto ada Husain Jagal manusia. Iya, orang Arab itu. Jadi dia itu kalau punya utang, lalu orang yang memberi utang itu nagih ke rumahnya. Kalau nagih gitu, suruh ke rumahnya. Tapi nanti begitu mau pulang itu pentung dari belakang. Mati. Setelah mati diseret ke dalam
kamarnya dipendem di situ. Termasuk juga padahal ibunya di situ, tidurnya di situ. Jadi di bawahnya itu kuburan. Sampai kira-kira sampai entek uang 30 apa swidak baru ketahuan. Jadi pas orang yang dipentung itu enggak langsung mati, masih bengok-bengok. Akhirnya orang kampung datang digeledah, ya Allah, di rumahnya itu sudah penuh dengan kuburan. Wong ngarap ternyata, ya Husain bin Sabah. Jadi kadang-kadang terjadi. Sekarang udah mati. Nah. Tapi orang Arab itu kadung api. Nggak ada yang nandingi juga. Ya. Seperti yang kemarin saya hitung-hitung duit wong, saya itu pernah ngitung-ngitung duitnya orang. Ya. Jadi setiap ada orang umroh itu disuruh masuk ke dalam percetakan Al-Quran. Kalau keluar nanti diberi Al-Quran satu-satu. Ibunya, istrinya disuruh belanja di toko yang di depannya. Jadi yang masuk hanya orang laki, karena khawatir kalau orang perempuan juga ikut. Nah, padahal orang umroh itu hampir setiap 10 hari itu 3 juta. Kalau 3 juta seumpama bagi bagi separuh berarti 1.500.000 yang laki tok. Kali 3 berarti 4.500.000. Satu Quran harganya itu 50.000 kalau di sini, kalau di sana 20 rial, 50.000. Sekarang bisa dikalikan 4,5 juta kali 50.000. Pinten? Ayo, siapa yang tahu? Bisa pulang duluan. 225 berapa? Miliar? Ya. Berapa? Iya. Coba yang bawa HP itu coba. Dikalikan 4.500.000 kali 50.000. Pinten? 225 ya. Miliar ya. Miliar per bulan. Ada nah orang Kebonsari sodakoh 1 bulan 220 miliar. Nggak ada kecuali orang Arab sampai samono itu. Hah? Iya. Apanya? Oh di sini 20.000. Muso kalau Jumat apa namanya? Barokah itu kan berarti 4 kali nanti ya. Kalau 20 ya berarti 80 lumayan. Jadi kalau sudah kadung api orang Arab tuh wapi sekali, tapi kadung welek. Katanya ayat 97 surah At-Taubah, al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Kufurnya itu sangat, munafiknya juga sangat. Tapi kita nggak usah ngurusi orangnya, urusi dirinya sendiri. Bagaimana kita jadi orang yang terbaik, karena yang diminta oleh Allah adalah ayyukum apa? Ahsanu amala. Ayat 2 surah 67 surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ayat 2 Allah menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi katanya dulu orang-orang yang tidak ikut umroh bersama Nabi dari orang Arab Badui ya, haulal Madinati, yang hidupnya di sekitar kota Madinah, ay alladina khalafahumullah alladzi khalafahumullah an suhbatik, yaitu orang-orang yang ditinggalkan mereka itu oleh Allah, dibuat tertinggal untuk bersama kamu ke Mekah. Lama tolab tahum liyakhruju ma'ak, ketika kamu meminta mereka untuk keluar dari Madinah bersama kamu, ila Makkah, untuk menuju ke Makkah. Karena orang umroh itu atau haji itu hanya
ke Mekah. Nggak ada haji Jember itu, nggak ada. Walaupun dulu pernah maunya gitu. Nah, pada waktu Nabi sudah pulang, baru dia mengatakan apa katanya? Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Ya. Harta kami, keluarga kami telah menyibukkan kami. Syaghala itu sibuk kerja. Makanya kadang-kadang kalau orang Arab pasaran, kadang-kadang kalau tanya, kamu kerja apa? Syughulmu apa? Syughul itu kerja. Kalau tanya, ya, anakmu syughul di mana? Anakmu kerja di mana? Syaghalatna amwaluna wa ahluna anil khuruj mak, untuk keluar bersama kamu. Jadi harta kami, keluarga kami menyibukkan kami. Fastaghfir lana wenae, maka mintakan ampun kami. Tidak ikut ke Mekah, tapi hanya mintakan ampun Allah kepada Allah, mintarkil khuruji ma'aka, yaitu tidak ikut keluar bersama kamu. Qala ta'ala, Allah menjawabnya, menyanggah mukadziban, dengan menyatakan bahwa mereka itu bohong. Mukadziban lahum, bahwa mereka itu omongnya bohong, dengan pernyataan yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka itu hanya ngomong di lisannya, yaitu antara lain min talabil istighfar wa ma qablahu, dan yaitu dimintakan ampun, ya. Lisannya ngomong ma laisa fi qulubihim, apa-apa yang tidak ada di dalam hatinya. Berarti apa itu? Munafik. Ya, munafik itu kan yang dikatakan dengan yang ada di hatinya beda, lain. Di sini ya, di sini tidak. Janji-janji tinggal janji. Wahum kadibuna fi tidarihim. Mereka itu bohong di dalam alasan yang mereka ucapkan ini. Qul, katakan Rasul, fama yamliku lakum minallahi syai'a. Siapa yang bisa mencegah kamu dari siksaan Allah sedikit pun? In arada bikum su'an, jika Allah berkehendak untuk doron, ya. In arada bikum darra bi fathid dad wa dhammiha, bisa dibaca dorron, bisa dibaca durron, pakai dot, pakai doma, boleh. In arada bikum dorron au arada bikum naf'a, atau Allah menginginkan manfaat, itu tidak ada yang bisa menghalangi, katanya. Bal kanallahu bima ta'maluna khabira, bahkan Allah itu maha tahu apa yang kalian kerjakan. Artinya apa? Ya nggak usah alasan-alasan. Tapi itulah manusia, karena manusia itu memang orang alasan. Ya. Itu kalau ditakoni konconya, kok nggak subuhan kemarin? Apa namanya, sikilku rodok. Nanti biasanya, kok nggak subuhan? Untuku rodok. Allah tahu itu. Yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Ya tadi. Jadi yang diucapkan di lisan tidak sama dengan yang ada di hati. Itulah orang munafik yang ujung-ujungnya diancam di ayat 145 surah An-Nisa, surah yang keempat. Di ayat 145 Allah mengancam orang munafik itu, yaitu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang munafik itu akan berada di neraka paling bawah, paling bawahnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Padahal orang munafik itu ada yang orang muslim itu. Orang munafik itu kadang-kadang juga ada orang muslim. Jadi harus hati-hati. Itulah materinya.